Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang semati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Bapak Haji Sultan Isaki, yang semati Kepala MTSN 2 Tasik sekaligus Ketua KMS 2, beliau Pak Haji Zainul Arifin, Minister Pendidikan, beserta seluruh jajaran pengurus dan sekretaris MTSN 2 Batik, rekan saya Seksi Pendidikan Madrasah Bapak Darunasikum Uskom, Bapak Ibu yang rawuh pada siang hari ini mewakili dari Satuan Pendidikan di KKMTS 2 Pati seluruhnya, ada yang dari Emislik dan Simpatika ada di dua milik. Bodoh keluarnya ngomong yo iki wae, Pak. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kalau panjenengan libur ya? Boten, Pak. Boten. Lembur. Libur. Di saat jam kritis dan istirahat, kita memang sudah lama, bahkan tidak pernah bertemu. Apalagi dalam acara yang seremonial seperti ini, sehingga kami berharap ada hal penting yang bisa kita ambil hikmahnya, yakni silaturahim. Begitu ya. Salawat salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita hadirkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu semua, paradigma perkembangan pendidikan di Indonesia memang mengalami perubahan. Belum kita selesai menggali kurikulum merdeka, bisa jadi sebentar lagi. Iya. Mari kita mengikuti kegiatan training isu-isu terkini terkait dengan pendidikan. Hadir yang disampaikan oleh Bu Wamen Diki. Bu Wamen Diki menyampaikan bahwa juga Pak Wakil Presiden, Pak Menteri juga pendidikan, karena memang perkembangan teknologi ini tidak bisa dipungkiri, apalagi di satuan pendidikan, di mana sekarang sudah berkembang begitu pesat untuk platform madrasah digital, bagi pengembangan ke depan untuk artificial intelligence dan coding yang diterapkan di kurikulum sebagai mata pilihan di satuan pendidikan, sehingga kita harus memberikan satu pemahaman khususnya kepada para ibu guru yang selama ini dimanjakan apa saja itu urusannya apa. Kalau ada pendataan urusan data terkait dengan digitalisasi, itu urusan operator. Kalau salah itu salah siapa? Iya. Maka kita sepakat hari ini kita sharing. Kenapa saya sebut sharing? Karena kami juga belum mendapatkan sosialisasi dari pusat, dari kami seperti ini di ruangan. Kami hanya mendapatkan informasi lewat Zoom meeting, lewat streaming YouTube. Tetapi memang antara regulasi di tingkat atas, tengah dan bawah, itu yang paling pelik kan di bawah, di mana dihadapkan sebuah persoalan ketika sistem di launching, kemudian kita diarahkan untuk menuju satu platform. Ini juga butuh proses dan tahapan.
Sesuai dengan surat yang dikirim oleh Dirjen BPK itu tertanggal 25 Oktober 2024 nomor B429 BJ 1 BJ 1 2 MW 10 2024, di mana di poin keempat Kepala Kanwil Kemenak Provinsi dimohon untuk meneruskan informasi ini kepada seluruh kantor Kemenak Kota, kemudian satuan pendidikan madrasah yang berada di dalamnya. Ini terkait dengan registrasi dan uji coba integrasi data simpatika dan EMIS, di mana sebelumnya Bapak Ibu EMIS itu rumah tersendiri, simpatika rumah sendiri, untuk GTK nih, untuk GTK Dukcapil rumah sendiri, Pusdektin rumah sendiri. Kalau variabel peserta didik itu sudah lama kita familiar terkait dengan total didik. Tetapi hari ini data kita itu akan dijadikan satu rumah besar, di mana nanti pintu simpatika dibuka, pintu Dukcapil dibuka, Pusdektin dibuka, di mana indikator pendidikan yang selama ini ada permintaan salah tingkat, mutasi tanpa prosedur, ini akan diuji lagi lewat sinkronisasi RDM ke Pusdektin juga, sehingga selama ini kita mengalami persoalan-persoalan ketika proses salah tingkat. Ada kemarin temuan ya, saya sampaikan dulu, kita sharing dulu, nanti ke intinya. Ada di KKN sini, saya nggak usah nyebut ya, sudah lulus MTS, ya sudah menerima ijazah, ya, tapi anaknya nggak menerima, ya. Dari kantor sudah diserah terimakan, kemudian sudah masuk alumni PDUM, tetapi dimutasi kelas 9 bilangnya tidak lulus. Ironisnya mutasi keluarnya ke antar MTS di Kabupaten Pati. Akhirnya ketika validasi PDUM seperti ini tertolak karena teridentifikasi. Nah ini terus yang harus jawab saya wajar ya. Lagi-lagi kami yang kena dampak dari. Maka kami berharap Inun untuk tahun 2023 itu untuk terkait dengan ijazah ini banyak problem yang ditemukan. Tolong Bapak Ibu, mumpung ini masih ada waktu, khususnya siswa kelas akhir, kelas 9 yang belum, jika ada kendala memang tidak semua bisa langsung teratasi, tetapi monggo diselesaikan sebelum closing tutup dari kami itu tanggal 10 kami sampaikan deadline ya. Kenapa kami buat schedule tanggal 20 untuk EMIS? Karena menurut saya kami batasi 20 hari ini yang belum upload di AT masih sekitar 16 yang belum upload di AT, termasuk di KKN 2002 itu ya. Oh barusan. Iya, ini kita tahu ya. Nanti ya, hari ini ada informasi belum buka laptop MA hari bukan MTS, belum dibuka laptopnya. Padahal tinggal berapa hari? 3 hari ya. Kan permainnya 31 ya, tutup closing pusat itu 31. 27 masih ada waktu 4 hari. Kalau kita biarkan kami mendeadline tanggal 31, lembaga kita Bapak Ibu 651. Jadi Bapak Ibu
Untuk lembaga di Kabupaten Pati itu terbanyak se-Jawa Tengah. Itu ya. Untuk jenjang MI, MTS, nah, itu terbanyak se-Jawa Tengah. Coba kita perhatikan. Lihat tadi berarti. Biar kita sama-sama tahu bahwa regulasi di pusat perubahan begitu cepat. Kalau kota Salatiga, kota Magelang itu paling madrasah cuma 60, 70 itu era MTS MA loh. Kita berapa? 650 dengan berbagai karakter. Jadi jumlah yang banyak ini kita harus menggunakan strategi. Kalau kita kirim informasi apa adanya tanggal 31, saya yakin tidak semuanya bisa 100%. Maksudnya itu strategi kami. Maka untuk MIS tutup 31, untuk PDUM kami akan melakukan validasi Bapak Ibu. Nanti variabelnya akan kami sampaikan apa yang perlu diperbaiki karena tahun ini informasi dari Kuref sudah menggunakan ijazah. Ijazah seperti apa kita tunggu judisnya, kemudian bagaimana hasilnya. Kami kemarin di KKMA identifikasi ternyata Bapak Ibu ada satu madrasah yang antara ijazah dan kakak berbeda. Pertama nanti saya sampaikan ini kita persepsinya dulu, gambaran umumnya dulu. Nanti kita satu-satu praktekkan dari akun kabupaten, staf, kemudian sampai ke akun pendidikan. Kemarin ada data antara ijazah dan kakak akte berbeda. Tidak semua penulisan ijazah itu sama. Kebanyakan madrasah menggunakan rujukan ijazah sebelumnya. Tidak semua ijazah itu penulisannya benar. Bapak Ibu, kami pernah menemukan jenjang MI, MTS, MA, S1, S2, Nun Sewu. Karena sejak MI, ya, bapak ini teman karib kepala MI-nya, namanya Fauzi. Cuma panggilannya kan Charles. Ada lagi. Fauzi ya. Panggilannya Charles. Itu bener loh, ini sungguhan ini. Ijazahnya ditulis Charles. Kemudian MTS favorit ini kan nggak lihat kakak, kebetulan nggak lihat kakak, lihat ijazah sebelumnya ditulis Charles lagi. MA ditulis Charles lagi. Maka Bapak Ibu nanti jika jaringan menemukan data kelas 9 kok antara ijazah dan data PDUM berbeda, mari identifikasi. Kenapa? Belum tentu yang salah adalah kakak atau aktunya. Karena begini, satu orang dipastikan datanya konsisten. Akte kakak ya diawali dengan bukti surat nikah, muncul akte kakak, baru penulisan ijazah. Penulisan ijazah itu banyak kami temukan di tahun 2023 ada 67 madrasah. Satu madrasah loh ini menulis ijazah salah sampai 67 lembar. Bayangkan ya, kemarin barusan. Jadi Bapak Ibu sebagai pembanding nanti kita sampaikan terkait dengan persiapan kita menghadapi validasi PDUM. Apa sih yang perlu kita identifikasi jika menemukan variabel ijazah dengan bukti kakak dan akte itu berbeda. Sedangkan waktu kita itu. Ini gambaran umumnya. Kemudian untuk terkait dengan PTK Bapak Ibu, kami juga sudah mengidentifikasi persoalan terkait dengan sinkronisasi. Nanti juga kita sampaikan sih. Tadi saya sudah sampaikan. Ini kerannya dibuka sehingga nanti Dukcapil masuk ke ranah emis, Simpatika masuk ke ranah emis, Pusdatin masuk ke ranah emis, sehingga nanti satu data itu terukur, ya, terukur di mana untuk entitas kependudukan nanti urusannya dengan Dukcapil, kemudian terkait dengan data sebelumnya itu ngambilnya Simpatika, kemudian data penengahnya variabel data beda produk maupun emisinya itu nanti Pusdatin dan Dikbud. Sehingga dipastikan ke depan data-data kita benar-benar terukur. Selama ini non sewu.
antara data kita sendiri di kementerian, antara data SIMPTK dan MIS itu juga kadangkala berbeda, kadangkala berbeda karena penginputnya berbeda. Karena waktu itu tidak ada sinkronisasi, juga nggak ada sinkronisasi dengan dukcapil begitu. Sehingga wajarlah kalau kita diintegrasikan nanti akan mengalami kendala. Akan kami identifikasi mulai dari atas dulu. MIS ini sinkronnya nggak hanya terkait dengan PTK siswa, tapi juga dengan akreditasi. Bapak Ibu, di tangan panjenengan semua ini sangat menentukan ketika di Permendikbudristek 36 2024, di mana di pasal 9 itu disebutkan bahwa untuk mendapatkan otomasi atau ditinjau ulang itu satu variabelnya dari MIS dan rapor pendidikan atau hasil asesmen nasional. Dengan jumlah lembaga yang begitu banyak, siswanya saja 84.568, gurunya seluruhnya baik yang PNS non PNS dan sertifikasi atau belum 8.714 dengan rombel sekian, itu tentu tidak mudah ketika kita di deadline pusat, apalagi di suratnya itu terakhir uji coba 30 November atau 31 Desember ini uji coba sinkron integrasi simpatika dan MIS. Persoalannya apakah sudah siap di tahun 2025? Kita kan cuma melaksanakan ya. Tapi informasi terakhir belum resminya, rilis resminya kami masih menunggu karena di sistem itu kita identifikasi beberapa memang dalam tahap proses penyelesaian. Itu kami masih menunggu surat resmi terkait dengan pelaksanaan khususnya untuk pencairan tunjangan profesi. Apakah nanti ada surat baru, rujukan baru terkait teknisnya seperti apa? Yang jelas hari ini kita sepakat bahwa kita melaksanakan surat nomor sekian tanggal 25 Oktober di mana kita diminta untuk uji coba integrasi data simpatika dan MIS. Dan fitur kami dulu, fitur kami itu seperti saya perlihatkan fitur kabupaten yang terbaru. Nanti baru akun staf, kemudian akun PTK. Kalau dulu kami hanya mengisi soal siswa, kemudian data sarpras nih, PTK saya kira banyak yang non sewu belum S1 masuk, gitu ya. Gitu. Yang penting lebu gitu ya, gambarnya gitu. Yang penting dimasukkan, yang penting datanya ada PTK-nya. Agak tertib ketika sinkronisasi dengan ban PDM, ban SM, sehingga PTK ini sudah teridentifikasi di komponen sistem. Enggak kemarin di ruangan ini yang dapat otomasi 5 tahun coba terjadi yang 5 tahun. Ya. Terus suwi lagi enggak apa-apa ya. 5 tahun semua. Kira-kira kepalanya ngah apa badan? Nah, biasa wae, Pak. Jalan-jalan, biasa saja. Biasa saja. Yang otomasi 1 tahun. Yang besok habis akreditasinya ada di ruangan ini. Baru saja kemarin divisit. Ya, Bapak Ibu, karena sistemnya beda dengan dulu. Jadi 4 komponen itu, komponen 4 itu rapor pendidikan tinggal ditarik ke sistem. Nah, Bapak asesor ya, dulu itu penentu nilai akreditasi. Sekarang enggak, teman saya Bu. Jadi dulu asesor itu bisa menentukan nilai sebelum keluar aja itu bisa lihat, oh ini dapat A atau B. Iya yang dulu bisa, karena asesor sudah bisa mengantongi nilai dari hasil visitasi wawancara. Tapi sekarang nggak bisa. Karena apa? Asesor hanya mereview, kemudian penentu nilainya itu ada di bank. Kalau rapor pendidikan kita hasilnya menurun, ya tidak bisa kita menurun. Sehingga non sewu yang akreditasi 2025, kalau misalnya hasilnya tidak sesuai harapan, tidak apa-apa untuk pengalaman berikutnya supaya tidak perlu isi sanksi. Apa yang perlu dipersiapkan di sini? MIS dengan, okay?
silakan dipersiapkan, diidentifikasi. Penentunya adalah di emis dan Dapodik. Alhamdulillah untuk tahun 2023 ya, kita mendapatkan otomasi 125 lembaga 5 tahun ya. Lumayan banyak ya. Alhamdulillah. Ya, kalau akreditasi itu kan kita direpotkan ya, khususnya apa? Waktu, biaya, ya, lemburnya ya. Itu. Tetapi dengan otomasi ini sangat dimudahkan. Pertanyaan berikutnya, banyak usulan sebelumnya, banyak kritikan-kritikan kepada Kementerian Agama. Kenapa sih Kementerian Agama itu banyak aplikasi gitu ya? Kayaknya gitu. Kalau sebelah kan Dapodik, saya nggak tahu sih rumputnya ada nggak? Ada ya? Ada yang dari operator Dapodik? Rumputnya selain Dapodik ada nggak kira-kira aplikasi gitu? Ada ya? Saya nggak tahu sih. Kalau ada misalnya. Kalau di kita dulu ada Simpatika, ada sendiri, ada Emis sendiri. Ya. Sekarang di surat barunya mau diintegrasikan. Nah, skema-skemanya sudah muncul di sini, di mana data kelembagaan, maaf Bapak Ibu, hari ini ternyata banyak laporan. Saya kaget loh. Pak, ijok saya dengan Emis beda. Ya. Padahal kan sudah lama ya. Sebelum saya ada di Penmas kan sudah keluar. Bahkan ada yang ujiannya tahun 6 sekian, 67, 78, 80 ya, 90. Emisnya sudah lama. Versi yang manual dulu kan mudah ya, ubah data lembaga. Bapak Ibu, mumpung ini dapat warisan. Kalau warisan beda lagi ya. Warisan sebelumnya, waduh ya, warisan ya, baik. Iya. Sekarang Bapak Ibu kami kaget ketika ada WA tertanggalnya 11 November itu dengan schedule waktu ada istilahnya ijazah. Saya menangani. Kalau keliru terus bagaimana risikonya begitu ya. Saya berharap sih kalau saya di S2, S1, S2 kan masih manual ya, masih tulisan biasa kan Bapak Ibu. S1, S2 ini kita juga harus tahu skemanya. Saya belum sampai sekarang, judisnya belum muncul, sehingga ketika saya mengatakan jasa formatnya seperti apa kami belum tahu, masih menduga. Tapi paling tidak gambarannya ya data PDUM itu nanti merefleksi data penulisan ijazah itu. Nah, itu. Sehingga Bapak Ibu dengan perkembangan fitur ini Bapak Ibu kelembagaan, nanti akan kami pakai user salah satu lembaga untuk kita praktekkan, termasuk akun PTK. Terus kelemahannya di mana? Untuk data lembaga kita nyutulung yang nama kepala, ya, nama kepala sudah ganti. Kalau ada kayaknya MTS di Celuak ya, kemarin ada pergantian kepala, tolong disampaikan. Kita identifikasi dulu data kelembagaan kita. Jangan sampai nanti penandatangan ijazah keliru ya. Keliru. Itu penting karena ketika keliru repot juga. Ya. Kemudian sarana prasarana pernah saya sampaikan bahwa pemahaman kita di sarana itu antara luas lah. MTSN 2 dulu sudah benar dirubah terakhirnya karena visi dari WB ya. Jadi luas lahan, kalau luas lahan berarti ada luas bangunan di mana lantai 1 dan lantai 2. Kalau ini lantai 2 berarti lahannya bertambah Bu. Kalau ini 100 misalnya 100, ini berarti kalau lantai 2 200, kalau lantai 3 300. Nanti kita simulasikan. Kenapa demikian? Karena untuk bantuan sarpras ini boleh lantai 2 itu boleh diajukan untuk uang pas. Kemudian Bapak Ibu terkait sarpras di Kementerian Agama ada bantuan di SIM sarpras yang tahun ini cukup besar karena pengajinya tidak banyak. Kemudian kerjasama dengan PUPR, kalau MTSN dulu SPSN ya. Kalau sih sekitar 4M gitu ya. SPSN 4M, di mana Bapak Ibu bisa mengakses seluruhnya. Bapak Ibu silakan SSO-nya pakai emis, data sarpras ini bisa dibuka lewat akun emis seperti ini.
ini terkait dengan SIM 1. Dari mana ngambilnya? Kalau variabel MTSN 2 keliru, itu sudah ditolak, emisnya keliru. Contoh, lahannya habis, ya, maka nggak mungkin bisa keluar SPSN karena kemarin terverifikasi. Ya itu contoh. Dan kemarin yang dapat BKBA, tapi MI ya, MTS nggak ada. Yang susulan, ini ada susulan lagi nanti untuk MTS. MI mana saya lupa cek, terlupa, terus MI mana itu. Nah itu 3 MI itu terverifikasi kinerja. Jadi dari emis ini sinkronisasinya nggak hanya ban PDM, tapi bantuan sekarang tidak berbasis proposal kertas. Bapak Ibu jangan khawatir atau kalau ada pemikiran orang sendiri kayak seorang enggak. Yang dapat selama ini BKBA afirmasi itu nggak ngerti loh, nggak ngerti dia dapat gitu. Ya. Nanti masuk di portal BOS. Nah, sinkronisasi emis juga masuk di BOS. Maka kemarin BAP BOS tolong jangan sampai ada yang ketinggalan. Kemudian dengan siswa, ya di fitur akun kabupaten. Siswa ini masih berkutat pada pengajuan siswa nonaktif, reaktivasi siswa salah tingkat. Ya. Ingat kalau ada mutasi di jenjang lain selain MTS, kita harus kenali dulu. Misalnya di satuan pendidikan muadalah, rapotnya kalau diniyah ulama, ya diniyah ulang, belum musto berarti belum MTS. Di beberapa muadalah itu memang kalau mau ke MTS belum itu langsung MTS. Dan lulusan MI itu nggak mesti dia langsung ke kelas musto atau MTS, tapi masuk dulu madin persiapan 2 tahun 1 tahun, ya. Maka jika ada pindahan belum musto, maka masuknya siswa baru PPDB, tidak bisa pindah ke MTS. Itu ya. Kemudian bagaimana cara penambahannya sementara masih menggunakan akun kabupaten. Kemudian Bapak Ibu, jika ada mutasi kelas akhir terkait siswa, nyuwun tulung jangan melakukan mutasi menjelang ujian. Ini ada terjadi ya, barusan ternyata tidak bisa dimasukkan. Ya. Ada di KM 2 mutasi siswa hari ini? Ya, boleh. Dari siswanya belum ujar Pak. Wah, balapan liar saya ini gampang kok balapan. Iya. Piye sudah. Kalau terkait mutasi itu beda dengan penonaktifan. Kami menemukan di KKN 2, saya nggak usah nyebut, banyak terjadi lalu lintas mutasi kemarin. Ya, kemudian banyak yang menonaktifkan sewu. Data Pusdatin akan membaca. Kami pernah menemukan anak di DU, ya, tetapi diterima di sekolah lain, langsung diajukan tambah siswa ke kami ngejelong, tahu ngejelong? Kalau nggak salah di KKN sini juga, di wilayah, iya. Nah, ironinya, ini saya ceritakan agak ikut jawaban. Yang merasa nggak usah senyum-senyum ya. Ironinya, ketika lulus daftarnya di SMA 1, ironinya kan kita syukuri anak siswa bisa masuk di SMA. Kita syukuri lah, bisa ke umum juga ke madrasah bisa. Ketika daftar H-1 ternyata NISN-nya non aktif. Akhirnya bapaknya karena bapaknya temperamental ya, datang tuh nggak bawa kertas, nggak bawa birang. Beneran ya, sungguhan loh, kita kan sini ya, sungguhan. Sampai gurunya panik ya, Itu informasi dari bapak kepala. Saking paniknya karena besok penutupan, ngebel pengawasnya waktu Pak Heri Suherman. Pak Heri ya panik juga. 9:30 hujan, musim begini hujan, ya, malah dikasih rumah saya. Saya ditelangi 9:10 ada polisi, ada dari cyber, ada dari orang tua yang emosi ya. Jadi agak pagernya ya agak banter gitu. Sampai segitu loh ini terjadi kasus ini. Kami ceritakan kenapa? Karena ternyata
data jenengan itu sangat menentukan terkait dengan kelembagaan siswa, nasib siswa, ya. Kemudian hari ini ditambah lagi, wes berat ditambah lagi apa? Nasib para guru kalau itu clear 2020. Nah itu. Kan dulu usul lah pakai aplikasi ini kan direalisasikan loh, ini usulan dari bawah loh ya. Dulu kan usul supaya aplikasi itu satu pintu, ini sudah direalisasikan komplain. Kami juga sebenarnya lebih berat ya, lebih senang kalau ada tim sendiri gitu. Nah kami sendiri terus terang belum memahami alur konsep ini secara detail gitu. Tetapi tugas kami karena di bawah ini kan banyak pertanyaan. Kami mencoba berdiskusi dengan tim sehingga kami sudah mengidentifikasi sampai hari ini kelemahan integrasi. Gitu. Itu terkait dengan siswa. Hanya tolong Bapak Ibu selesai di ruangan ini. Kami berharap yang khususnya kelas 9 semuanya clear ya, tidak ada persoalan. Gitu. Kalau waktunya cukup kali sore nanti kita bisa sharing di meja ya gitu. Atau nanti bisa di sana. Terkait dengan siswa yang di penjara Bapak Ibu, kalau mengeluarkan siswa kelas akhir dulu hati-hati. Ada prosedur akademik yang dilakukan. Satu ya, membuat tata tertib. Ini pernah saya sampaikan di kepala madrasah dan BK. Semua keputusan benar ya di kepala. Kami pernah juga di KKN sini dan KKN 3, KKN 1 semuanya ada kasuistik. Ketika kelas akhir dikeluarkan ya, dikeluarkan di KKN sini ya ada dikeluarkan karena maaf saya sebut ya Kang Riki ya, asusila. Asusilanya ada buktinya loh, ada videonya ini orang sampai ada video. Sudah ada pernyataannya loh, sudah ada surat pernyataan bermateri bahwa saya mengakui. Saya nggak bisa nyebutkan. Mengakui bahwa dia melakukan itu. Ternyata ketika kelas 9 dikeluarkan, madrasah tidak punya aturan tata tertib yang ditandatangani siswa dan orang tua bermaterai, orang tuanya menggugat ke pengadilan, melaporkan ke kepolisian. Ya. Pada akhirnya ujung-ujungnya kami tetap konsisten kalau melanggar tata tertib ya dikeluarkan. Tapi kewenangan mengeluarkan kan ada di Satuan Pendidikan, bukan dari Kementerian Agama. Akhirnya pada muara akhirnya itu tidak jadi dikeluarkan, bahkan ada perlakuan istimewa, ujiannya di rumah, soalnya dipakai kasustik. Maka hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi. Nah, kasustik lain kami monitoring juga terjadi kasustik. Makanya tolong Bapak Ibu, ketika ada kasustik itu, tugas jenengan memang dia penginput, nanti tugas berikutnya ada di ranah BK, kepala itu ya, ruang-ruang yang memang kita harus. Maka hari ini kita coba buat kesepakatan, apakah nanti akun emis ini diserahkan ke operator satu orang saja dengan kondisi itu. Ya nanti kita diskusikan bersama. Nah menurut saya sih keberatan juga, kecuali kalau honornya ditambah gitu ya. Bahkan nanti hasil ini didiseminasi ke kepala dan guru-guru. Biar ngerti gitu pekerjaan dengan itu berat. Ya itu. Ya. Saya mau nanya akun staf dan camat selama ini yang pegang, ada yang dipegang camatnya sendiri? Gak ada, Pak. Ada? Gak ada. Rata-rata dipegang oleh apa? Ketambahan lagi di tugas, ini nasibnya guru-guru, baik yang sertifikasi maupun belum, kalau memang terintegrasikan, itu ada di jenengan juga. Apakah nanti dikerjakan, akunnya PTK ya? PTK itu berarti guru yang mengerjakan, bukan jenengan ya, staf juga seperti itu. Kalau kamat mungkin waka ya, kalau nggak waka kepala TU atau yang lain, TU yang lainnya yang pegang, tapi jangan orang yang sama. Bagaimana dengan pembuatan akun bisa staf 1, staf 2 ya, kalau memang siswanya banyak. Kalau satu akun emis saya kira untuk penyelesaiannya juga siswa misalnya 100.000 ya, ada yang di sini 100.000, 300, 200 itu mungkin butuh bantuan
biar nanti berbagi itu bisa dibuatkan akun staf 1, staf 2 di akun kamar itu dia, untuk memudahkan. Tapi itu saya kembalikan ke lembaga, apakah tetap dengan konsep itu, karena ketika di merger berarti kan pintu datanya lewat emis gitu ya gitu. Nah, seperti apa bentuk dari fitur-fitur kami di sini? Kami memang yang menyetujui kalau dulu Bapak Ibu mutasi itu lebih cenderung kami setuju. Kenapa? Kayaknya belum banyak dampak ya dulu. PTK itu loh belum dampak. Kadang kami nggak baca juga sih sudah S1 atau belum kadang ya. Tapi sekarang kami harus teliti ketika ada mutasi. Dan ternyata yang dimutasi itu hanya tulisan mutasi. Surat mutasi dokumen yang ada tulisan mutasi. Scan. Ya itu. Wong teko Pak ya, Pak. Iya. Kita jujur boleh. Ada juga yang satmikal induk, non satmikal ini di KKN 3 kemarin kami temukan. Yang namanya satmikal nggak ada suratnya, tapi ditulis non satmikal, DTK-nya dinonaktifkan. Ya itu persoalan yang muncul ya. Sebenarnya Bapak Ibu, yang versi baru ini jenengan ngajar di Dapodik, di SD, SMP, SMA, ya umum, kemudian di madrasah, di pontren, itu terbaca semua di sini. PMI sekarang terbaca. Nanti begini, saya simulasikan. Kalau ada persoalan siswa, cukup jenengan kirim NISN dan nama siswanya. Kita coba checking ya. Cara kerja kami dulu, cara kerja kami contohkan dari siswa dulu, baru PTK ya, cara kerjanya. Untuk mengetahui sinkronisasi ini seperti apa sih bentuknya, begitu biar kita mengerti. Coba salah satu yang mungkin dari pindahan kalau ada, atau NISN yang masih non aktif ada, coba kirimkan NISN-nya ke kami untuk sampel saja. Silakan. Siswa nyanggok ya, Monggo, kita sampel. Ya, silakan. Ayo Bu. Ada satu siswa aja, sebutkan cara jenengan mencari solusi ya. Mencari solusi itu sebutkan NISN, coba. Nanti juga PTK ambil sini. Ya, coba yang NISN-nya masih bermasalah atau mungkin belum masuk di siswanya. Jangan malu ya, jangan hukum ketemu, nggak apa-apa. Ya, berapa Pak? Empat dua. Ada perubahan tadi Pak di biodata, namanya itu Y. Sulit dibetulkan tadi pagi yang data di dinas, jika cuma sudah satu. Namanya tulis dia Fadlilah itu Laila. Ya yang data di Amis masih 2 aja ya Pak. Pilihan yang bawah Sudah satu. tinggal ibu sinkronis Pak. Ya. Di ijazah Jawabannya baru kan Pak. Coba saya mau nanya, ini biar clear, ijazahnya tertera apa? Satu, kakaknya? Kakaknya satu. Yang di kakak yang 2 Pak. Nah ini harus begini Pak. Coba nanti untuk PTK maupun siswa padannya pakai kakak ya. Padannya pakai kakak. Maaf, data absen itu akte kakak ijazah, tapi harusnya satu siswa, satu PTK. Ini variabelnya harus sama. Kalau berbeda, Pusdatin hanya membaca data kakak. Kakaknya sudah dibetulkan. Sudah betul. Pakai IJ1. Ya. Ya. Terus ijazahnya? Ijazahnya IJ1. IJ1. Oh ya. Aktenya IJ1. Oh ya sudah. Berarti Ya, sinkronisasi ya. sinkronnya yang Begini bukan nama. Caranya begini untuk ke depan, Bapak Ibu. Untuk verbal siswa, validasi siswa kelas diawali dari kelas 7 pasca PPJJ. Ya, di forum ini kita sepakati untuk verifikasi peserta didik itu tidak dilakukan menjelang emis tutup.
Itu gimana? Caranya saat PPDB selang 3 bulan atau 4 bulan, silakan verifikasi peserta didik dicetak, disuruh ngecek tim verifikasi. Ya, boleh BIK, boleh wali kelas, boleh. Ya, untuk memastikan datanya sudah khusus. Seperti ini loh, kan jenengan ketemu kan, tapi ketemunya kelas 9 menjelang tutup. Ya, itu. Karena hari ini Bapak Ibu, sinkronisasi ini dibuka, emis juga masih dalam proses ya. Jadi aliran datanya tidak sebagus sebelumnya. Ya. Sebaiknya untuk verifikasi peserta didik ini ya untuk madrasah di Pati karena jumlah kita banyak Pak. Jumlah madrasah Pati 651. Strategi kami untuk verifikasi pasca PPDB NISN sudah mulai masuk. Kalau ada siswa yang sudah masuk semuanya, ada 1, 2, 3 kalau nggak masuk, ini tolong segera dikonsultasikan. Ya, ada kemungkinan ditemukan variabel di perval PD-nya atau terjadinya datanya tidak valid, gitu ya. Nah, jadi nanti ketika kelas 8, kelas 9 tidak lagi ada persoalan terkait dengan pembenahan nama. Itu ya, Pak. Nah, ini untuk KKM 02 sama nanti diharapkan setelah besok Juli verifikasi peserta didik dilakukan di kelas 7. Jadi orang bahas PDUM enak, aman. Ya, tinggal klik kirim validasi juga. Lari nulis berdino ya. Kesel nanti tadi malam nulis aja sampai hari ini belum rampung. Padahal kita deadline tanggal 20. Karena gini sih, 20 nak BAP rampung kan terus mikir validasi PDUM. Dan mikir validasi kita mikir tentang integrasi ini dulu. Jadi cara kerja itu runut gitu. Tapi aku bareng ya PDUM bareng validasi kemudian emis bareng kita lakukan ini kacau. Kami kewalahan gitu. Ya seperti cara kerjanya. Nah, ini masih ada hari ini yang belum BAP ya, nanti saya absen. Semoga di ruangan ini enggak ada. Kemudian untuk guru, silakan di ruangannya ada yang jadi guru. Ada? Bu, ya mic-nya berapa Bu? Ada yang guru bermasalah monggo disampaikan. Ayo Pak, bagi guru yang S1-nya tidak pendidikan dan juga guru-guru yang tidak S1 sebelum tahun 2005 sudah menjadi guru. Nah, takut Mas Habib terus ngerti. Ya jangan tanya Mas Habib, Pak. Saya mau tanya mic-nya berapa aja dulu. Wah, rapa lah Bos. Enggak, ini kalau persoalan persoalan GTK untuk mengetahui riwayatnya itu ketahuan apa NIK ya, NIK. Coba sampel NIK ya, silakan. Atau mungkin ada guru yang nyabang di beberapa tempat. Ya, nicknya coba disebutkan, karena akan ketahuan. Data simpatikanya seperti apa, data ebisnya seperti apa, data cambridge-nya seperti apa. So, ya, nanti akan terbaca. Atau ebisnya sampai 23 juga akan terdeteksi. Nah, ini kan Pak 3318 3318 1611 Kancane. 077 ya. 300 05. Beruwo. Atau Bromo ya? Ya, itu SP. Ya, kepala saya itu SP. Sarjana pertanian. Ini kok Portal PTK-nya sudah belum dibuka nih. gimana Pak? Portal PTK sudah disinkron belum? Integrasi si pemenangnya. Kita ya wes Pak. Belum ya? Soalnya Belum ya? cek Baik Bapak Ibu, nanti kita identifikasi terkait dengan data Pak Teguh Panatagama. Teguh Panatagama ini kita klik dulu. Di data simpatikanya ini muncul sesuai ya. Teguh Panatagama. Di emis sama, tipenya sama, nicknya sama kan ya? Sama, lembaganya sama, jabatannya sesuai. Baik, kita lihat
indikatornya. Kenapa sih NIK ini belum diverifikasi? Karena memang sistem di Pusdatin kan belum semuanya memverifikasi guru. Bapak Ibu tenang saja, untuk proses sertifikasi ini yang memverifikasi bukan kabupaten. Oke, dari pusat langsung, dari data simpatika dialirkan nanti akan terverifikasi untuk NIK, Bapak Ibu. Nanti bagaimana cara perbaikannya nanti kami simulasikan lewat akun PTK gitu ya. Kenapa ini belum diverifikasi? Memang semua PTK sekarang disinkronisasi dengan data Dukcapil. Ya. Jadi untuk data kependudukan ya dari nama kemudian sampai ibu kandung klik kanan agama itu nanti diverifikasi oleh Dukcapil. Nah, itu. Ini agama ya sampai batas ini nanti yang memverifikasi dari itu. Kalau belum diverifikasi nggak apa-apa Pak. Ya, jadi tidak apa-apa karena nanti yang memverifikasi dari Pusdatin kayak portal PJ itu ya nanti sama ya. Terus untuk data berikutnya yang sudah disetujui, yang sudah disetujui pusat BTK ini semuanya saja nanti terbaca di kami. Ini untuk status verifikasi sudah disetujui oleh Kemenag Pusat. Ya, migrasi dari simpatika. Jadi Bapak Ibu, data ini langsung masuk di EMIS yang tidak dari nol ya, tidak dari nol. Jangan salah ya. Memang kalau isinya masih kosong ya, karena integrasi ini yang mengintegrasikan pusat, sistem ini berjalan belum selesai. Termasuk Pak Teguh ya. Pak Teguh ini untuk status verifikasi Kemenag Pusat migrasi dari simpatika ini sudah disetujui Pak. Kemudian untuk data pelengkap riwayat kepegawaian sudah diupload aktif golongan 3 berarti ini sertifikasi ini kepala S2 Jono aku ada jujuk supaya tak jual tolak bergerak pendidikan kamu mumet aku. Ayo ya Mas. Enggak, sebelumnya kalau Pak Sabi kalau di simpatika gimana kalau ijazahnya? Sertifikat pendidik itu kan sudah menjadi Nah, makanya yang ditanya Mas Dewi itu bukan di simpatika tapi di EMIS. iya. Di EMIS yang ditanya bukan di simpatika. Oh iya, berarti ada masalah juga sama. Berarti masih guru yang belum S1 tapi mengajar tidak masalah berarti. Ini sudah diverifikasi Pak? Bukan yang itu, untuk lainnya. Ini kan mempertanyakan tentang regulasinya Pak. Yang Nanti baru. kalau regulasinya tidak saya tanyakan ketika saya nanti ditanya sama pengawas ketika ada masalah, saya bingung. Saya nggak bisa jawab kalau nggak ada penyelesaian. Iya. Nah ketika ditanyakan seperti ini ada jalan keluarnya, saya ditanya oleh kepala ataupun guru yang saya tanggung jawab itu saya bisa jawab. Contohnya untuk regulasi seperti kepala yang kepala SP-nya, sarjana S1-nya, sarjana pertanian. Kalau sudah dijawab kayak gini, saya jalan enak. Terus untuk guru-guru yang belum S1 dan di bawah 2005, apakah sama dengan penyetatusan kepala ini atau beda lagi? Maksudnya gini, sama jelas dari Iya. Mas ya, Mas jelas. Di simpatika di EMIS itu tidak ada ketentuan syarat nanti guru seandainya guru ekonomi itu harus akuntansi rombongan maksudnya dari sertifikasinya nanti karena ada saat mengajukan tunjangan ke sertifikasi kan ada payung hukumnya yaitu ini tuh kelompok ini loh, ini kelompok ini. Nah saat nanti contoh ada guru seandainya itu adalah ijazahnya itu adalah SESY, kemudian dia ngelamar di MTS, kemudian dia ngajar seandainya bukan ekonomi, diterima Berarti nggak? PTK baru ya itu ya? Yang lama Pak? Yang lama Lama. kan juga ada seperti itu kan harus seperti itu. Verifikasi ijazah Karena itu ada, ada. kan di MS ada verifikasi ijazah juga. Iya. Nah, kan harus tahu rumpunnya gitu loh. Kan rumpun bahasa Arab itu tidak bisa linear dengan PAI. Maksudnya seperti itu. Nah, divalidasi itu ya nggak cocok. Iya, jadi untuk informasi dari pusat untuk verifikasi yang sudah masuk selama ini. Nanti yang memverifikasi pusat. Ini dari verifikasi data sebelumnya. Ya, makanya kan yang saya jelaskan tadi Betul, pertanyaannya iya. Mas Diki. Seperti itu ya. Karena kan di MS itu nanti guru baru itu kan verifikasinya bukan besar, tetapi adalah di kabupaten.
Iya. Nah sementara kalau di ML kan tidak ada pembatalan dan seterusnya, alasan dan seterusnya gitu. Selama ini kan hanya di aku setujui kan seperti itu. Ada Pak yang dibatalkan banyak. Kalau kemarin ada S1 yang tidak diakui dikti kita tolak. Terus ada nama yang tidak sesuai dengan ijazah kita tolak. Jadi semuanya tidak ada. Jadi fiturnya begini Bapak Ibu, saya perlihatkan ini. Cuma untuk verifikasi data kependudukan, yang memverifikasi juga berdua ya kemarin ya. Yang jadi kami timnya masih 4 orang untuk uji coba ini. Jadi yang memverifikasi ijazah kemarin Bu Dwi juga. Jadi begini, untuk fiturnya, makanya ini saya buka fiturnya di verifikasi pendidik. Bagi yang sudah terproses di Simpatika, ini nanti kemarin kami muncul ribuan ya, tapi tiba-tiba hilang habis. Berarti kan diintegrasikan, ternyata sudah muncul, kemarin sudah disetujui tiba-tiba. Jadi yang ini muncul barusan saja, kemarin banyak tiba-tiba hilang sendiri. Kami membacanya sesuai informasi yang kami kirim, yang ikut Zoom kemarin Mas Muardi di grup di share juga. Beberapa memang yang sudah tersistem di Simpatika, walaupun sudah upload ijazah ya, bisa jadi diterima ditolak berdasarkan migrasi data sebelumnya. Nah untuk khusus PTK baru memang kami harus selektif, ya untuk selektif untuk mengajar itu. Tetapi sampai hari ini informasi dari hasil kemarin, beberapa variabel yang ada di Simpatika nanti tim verifikasi sudah jalan loh ya. Itu dari tim verifikatornya termasuk TMC ya. Itu nanti dari perusahaan. Termasuk layak sertifikasi ini berapa itu sistemnya sudah ada semua. Seperti ini misalnya, guru yang sudah sertifikasi muncul. Ini kami nggak tahu ini tiba-tiba muncul sendiri. Nanti yang memverifikasi adalah tim pusat. Jadi proses migrasi ini berlangsung sehingga data-data yang sudah dilakukan di Simpatika nanti akan dialirkan sesuai dengan tahapan yang sama ya sebenarnya, yang bersama dengan alur-alur yang ada di Simpatika. Cuma memang kami yang belum familiar, kami kan nggak paham. Kami itu khusus lebih lokusnya ke siswa ya sama sarpras. Kalau PTK selama ini sih kurang ngeh itu kurang ngeh dalam arti kan setiap ada sama Pak Irham gitu, sama Pak Irham gitu. Ini kan kami harus belajar juga sehingga tim nanti ketika ditanya nggak asal jawab gitu. Oke, maksudnya gini Pak Umar, kan di situ kan judul suratnya itu adalah sinkronisasi atau migrasi data dari Simpatika ke MI. Nah, berarti kan dibuat uji coba lah satu PTK, ini loh yang nanti akan dialirkan, ini loh buktinya, nanti jadi tunjangannya seperti ini gitu. Jadi Iya. dia lebih fokus sesuai dengan tujuannya, karena kan dari Mas Riki itu bisiki saya, nah ini dari jam 1 sampai jam 2 ini kok orang ketemu gitu, seperti itu. Iya, memang belum. Jadi di saat ini masih uji coba. Kemudian bagi guru yang sudah masuk fitur pusat, ini nanti akan terbaca di akun PT ini seperti ini Pak. Jadi misalnya di data sertifikasi namanya Muhammad Afsun, ini sudah valid Dukcapil, sudah diverifikasi ya. Ini dari mana? Ini dari data Simpatika. Ya, kemudian ijazahnya sudah diverifikasi. Kemudian status verifikasinya baru diajukan ini karena prosesnya. Nah, persoalan juga sama ya di MTSN 2. Salah klik atau kemarin kami tanyakan. Jadi di MI sudah kami identifikasi ya. Kemarin integrasi ini. Jadi sudah kami sampaikan ke pusat. Saya bacakan untuk identifikasi kami. Data diri, data kependudukan hanya bisa dirubah lewat verbal PTK, tetapi aliran data belum jalan. Itu ya sebagian ya. Tapi sebagian sudah. Kemudian nama ibu kandung berubah jadi, kemarin ada yang jadi bunda ya.
benar ya. Ya, Ada kalau sebagian. belum pernah diisi memang sebenarnya Ya, belum diisi UPTK. karena belum di sini. NUPTK tidak benar ya. Kalau kemarin kita usulan-usulan seperti ini, kita identifikasi 2 minggu yang lalu. NUPTK tidak dapat diubah. Ada klaim NUPTK. Klaim kan ada ya. Pertama ajuan NUPTK itu sudah muncul. Ya. Data keluarga sudah oke ya. Pendidikan formal banyak prodi jurusan yang belum masuk rumputnya juga banyak yang belum masuk rumput. Kemudian sertifikasi energi 3 minggu yang lalu belum muncul, di sebagian sudah muncul ya. Masih ada masalah di menu profil sertifikasi energi di menu tersebut itu tidak muncul, tapi kalau di menu analisis tunjangan itu muncul. Ya, itu ya berarti. Dan diklat sudah, pengawas pembina sudah semua, sudah sesuai semuanya. Itu yang masih evaluasi dari saya itu adalah sesuai dengan KM 450 itu yang untuk BKJP-nya belum masuk, sama yang menjadi koordinator dan fasilitator di EMIS belum muncul, dan itu masuknya adalah di tugas tambahan. Itu di EMIS belum memunculkan fasilitator dan koordinator. Ya, sudah disampaikan, integrasinya belum semua ya, belum semua, ini masih uji coba. Maksudnya pembinanya sini pasti apa? Heri ya, Pak Heri. Ada pembinanya sudah sesuai semua. Pak Heri ya, terus bisa ada, sudah benar semua ya. Karena juga kami membuat akun pengawas. Jadi kami juga harus membuatkan akun pengawas, nah dengan membuatkan akun. Jadi pengawasnya jangan sampai keliru ya. Kemudian kepegawaian masih proses contoh MTSN 2 salah klik guru sih kemarin hanya TU ya, guru dan TU keklik non PNS